Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan malam hari ini? Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bukan kebetulan ada saat ini Tuhan, semua karena rencana-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Bukan kami berada di tempat yang lain. Kami sungguh bersyukur boleh ada di tempat ini, di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Biarlah ini yang menjadi kerinduan kami, setiap anak-anak-Mu yang mau mengasihi Engkau Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Yesus. Biar di dalam setiap persekutuan yang indah bersama dengan Engkau, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh rasakan lawatan Tuhan. Puji nama-Mu ya Tuhan. Kau mengurapi setiap kami yang melayani pada saat malam hari ini. Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang masih dalam perjalanan Tuhan, tibakan mereka sampai di tempat dengan selamat, supaya dapat bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Pelayanan setiap hari kami Tuhan, kuduskanlah kami Bapa. Biar urapan Tuhan turun atas setiap kami melawat semuanya. Puji nama-Mu Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Kita angkat pujian. Ku sanjung Engkau di tempat maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari
sesuatunya Kau kerjakan dengan sempurna Tuhan. Segala sesuatunya Kau kerjakan dengan ajaib, dengan cara-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk dapat mengagumi Engkau Yesus. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan buat segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami, berkat jasmani maupun rohani, berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh doa malam berkumpul bersama jemaat memandang di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan buat Ibu Syoprin, kami berdoa buat Bapak Yunias, kami berdoa buat Dr. Paulus, kami berdoa buat anak dari Ibu Kwesian. Marilah Tuhan tolong, Tuhan memulihkan kembali kesehatan seperti sedia kala Tuhan. Tuhan jamalah Tuhan. Kalau Tuhan berkata sembuh, maka kesembuhan di boleh terjadi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Tuhan, Engkau sungguh ajaib dan mulia. Bapa dalam surga, kalau sebentar kami tidak mendengarkan firman-Mu Tuhan, marilah Tuhan tolong kami, biar Tuhan membuka hati kami yang paling dalam, sehingga hati kami boleh tertanam dalam kehidupan kami, boleh firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, sehingga kami itu menceritakan anak-anak Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Marilah Tuhan tolong, biar kasih sayang Tuhan selalu ada dalam kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji dan hormat mulia hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Baik, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Nasihat Ketika Menghadapi Masalah dan Pergumulan Hidup. Nasihat apa saja yang Tuhan berikan kepada kita semua ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan hidup. Yang pertama, terimalah masalah dan pergumulan sebagai bagian dari hidup kita. Cara berpikir seperti ini harus kita taruh dalam pikiran kita. Cara berpikir seperti ini harus kita letakkan di dalam pikiran kita, bahwa yang namanya masalah dan pergumulan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Kenapa cara berpikir seperti ini harus ada di dalam pikiran kita? Karena semua orang mengalami hal yang sama. 1 Petrus pasal 5 ayat 9b berkata, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia pun mengalami kesusahan yang sama. Jadi ketika diizinkan Tuhan, kita sedang menghadapi masalah dan pergumulan hidup, baik masalah keuangan, mungkin masalah kesehatan atau sakit penyakit, atau masalah keluarga, ingat bahwa kita tidak seorang diri mengalami itu. Semua orang juga mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Memang masalahnya bisa berbeda-beda, besarnya juga nggak sama, tapi kita tahu bahwa semua orang juga mengalami masalah dan pergumulan di dalam hidupnya. Bahkan saya memakai istilah hidup ini seperti satu paket. Kita diciptakan Tuhan, kemudian kita dilahirkan di dalam dunia ini. Kita harus menjalani kehidupan ini. Kita juga harus siap menghadapi. Bahkan kita nggak bisa memilih, Tuhan aku mau masalah ini nggak apa-apa, karena aku mampu. Yang ini aku nggak mau Tuhan, karena aku merasa tidak mampu. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kita menghadapi sendirian, terus kita merasa nggak mampu.
percayalah ketika diizinkan masalah pergumulan terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Jadi kita nggak perlu takut, karena kita percaya sesuai janjinya dalam Yohanes 17:24 bahwa dimanapun kita berada, artinya dalam situasi dan kondisi apapun, Yesus selalu ada bersama dengan kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu tidak sendirian. Bukankah kita seringkali merasa menghadapi masalah seorang diri? Percaya ketika kita memang seorang diri, kita nggak pernah seorang diri. Yesus ada bersama dengan kita. Mungkin ada seorang ibu sedang menangis di kamarnya karena keadaan yang berat. Kita percaya di kamar yang sama, Yesus ada bersama dengan kita. Mungkin ada seorang bapak sedang menghadapi masalah pekerjaan dan keuangan. Kita nggak pernah sendirian. Di dalam kita menghadapi masalah pekerjaan dan keuangan, Yesus pun ada bersama dengan kita. Itu sebabnya jangan pernah merasa menghadapi hidup sendirian, dan jangan merasa masalah dan pergumulan kita yang paling berat. Saudara, ada orang yang keadaannya lebih berat, Tuhan sanggup menolong. Kita yang tidak lebih berat, Tuhan pasti sanggup menolong kita semua. Kalau kita bisa menerima setiap masalah dan pergumulan sebagai bagian dari hidup kita, maka yang keluar dari mulut kita itu adalah ucapan syukur. Tapi kalau kita nggak bisa menerima setiap masalah, pergumulan, dan kesulitan sebagai bagian dari kehidupan kita, maka sebaliknya yang keluar bukan ucapan syukur, tapi kita ngomel-ngomel, kita bersungut-sungut, bahkan kita bisa marah kepada Tuhan. Tapi Pak, kalau mengalami masalah, pergumulan, kesulitan, disuruh mengucap syukur kan gak mudah. Nah, disinilah rahasianya. Ketika kita masih menghadapi masalah dan pergumulan hidup, tapi kita masih bisa mengucap syukur, itu tandanya kita masih percaya bahwa Tuhan akan melakukan kebaikannya dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau reaksi kita salah, mengalami masalah, pergumulan, kesulitan, tapi reaksinya kita ngomel-ngomel tadi, bersungut-sungut, apalagi marah-marah, sebetulnya kita sedang menyetop kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara masih ingat bangsa Israel? Tuhan berkata, kamu berjalan di padang gurun hanya 40 hari. Setelah itu masuk tanah perjanjian. Sudah banyak alami mujizat pertolongan Tuhan. Memang bangsa ini terus ngomel, membanding-bandingkan kehidupan di Mesir, bersungut-sungut, merasa gak terima, marah-marah kepada Tuhan. Saudara lihat, akhirnya bukan 40 hari, tapi menjadi 40 tahun. Saya nggak usah bertanya, ngomel terus 40 tahun. Merasa mau dengan kita. Sebelah kiri ya kasih tahu, jangan ngomel lain, suaramu gak enak. Nyanyi aja gak enak, apalagi ngomel. Jadi malam ini jawaban Tuhan bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat, tergantung reaksi kita ketika menghadapi masalah dan pergumulan. Amin. Saya percaya kalau kita banyak mengucap syukur, pertolongan dan mujizat Tuhan akan semakin cepat datang dalam kehidupan kita semua. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Yang kedua, ketika kita sedang menghadapi masalah, pergumulan, dan kesulitan hidup, tolaklah bisikan iblis yang dapat melemahkan iman kita. Iblis menyerang iman kita terhadap janji-janji Allah dan firman-Nya. Saya percaya kita sudah banyak mendengar firman, bahkan mungkin kita sudah bisa hafal firman-Nya. Kita percaya dengan janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Tetapi kenapa ya ketika masalah, pergumulan, kesulitan datang dalam hidup ini, kita bisa menjadi ragu-ragu dan bimbang terhadap janji firman-Nya. Kita mulai berkata, apa benar Tuhan masih bisa menolong saya ya?
Apa benar mukjizat masih bisa terjadi dalam kehidupan saya? Ya. Saudara, kalau kita ini ragu-ragu terhadap janji firman Tuhan, kita ragu-ragu terhadap janji Tuhan yang dituliskan dalam firman-Nya, maka janji itu tidak akan pernah dikenapi dalam hidup kita. Hari ini mari kita tetap pegang teguh janji firman Tuhan, imani dan amini janji itu untuk kita. Maka saya percaya janjinya pasti dikenapi dalam hidup kita. Tapi kenapa tiba-tiba kita bisa meragukan janji firman Tuhan, menjadi bimbang? Semua karena bisikan kuasa si iblis. Dia ingin supaya kita hancur imannya, menjauh dari Tuhan. Makanya ada nasihat dalam Efesus pasal 4 ayat 27, kita tidak boleh memberi kesempatan kepada iblis. Iblis itu tidak perlu dikasih kesempatan. Dia tidak dikasih kesempatan pun, dia selalu mencari kesempatan di dalam kesempitan. Artinya, celah sedikit terbuka dalam hidup ini, dia bisa menerobos masuk. Dan kemudian dia bisa membisikkan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Saya ambil contoh seorang yang bernama Yudas Iskariot. Jangan salah, dalam Alkitab Perjanjian Baru muncul dua nama Yudas. Yudas yang pertama ya Yudas Iskariot ini. Tapi Yudas yang kedua adalah penulis kitab Yudas. Penulis kitab Yudas itu saudara Yakobus. Siapa Yakobus? Yakobus itu adalah saudara jasmani dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus lahir duluan, kemudian punya adik laki-laki dan adik perempuan. Salah satunya Yakobus punya saudara kemudian yang namanya Yudas itu. Nah, yang saya ambil contoh adalah Yudas Iskariot. Zaman dulu orang itu nama belakangnya menunjukkan daerah asalnya. Yudas Iskariot berarti dari Kireot, daerah Moab dekat Laut Mati. Itu loh Simon orang Kirene, berarti berasal dari Kirene. Siapa Yudas Iskariot? Dia salah satu murid dari Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus berapa? 12. Kitab Yohanes pasal 13 menulis begini. 12 murid ini kemudian disebut rasul. Kenapa disebut rasul? Karena mereka dimuridkan secara khusus oleh Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dekat dengan Tuhan Yesus, dimuridkan secara langsung. Akibatnya 12 murid ini punya level rohani di atas rata-rata kebanyakan orang. Itu sebabnya mereka disebut rasul. Jelas? Berarti rasul adalah orang yang punya level rohani di atas rata-rata kebanyakan orang. Tapi karena Yudas Iskariot tidak menjaga hidupnya, gak hati-hati dan waspada untuk menjaga hatinya, maka iblis itu membisikkan rencana jahat. Kitab Injil menulis begitu. Dia buka celah sedikit, iblis masuk dan kemudian membisikkan rencana jahat. Yudas dibisiki sesuatu. Kamu kan butuh uang, gitu. Kamu kan senang uang, semua senang uang, ya. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Paling gampang, kamu sekarang jual Yesus, gitu. Jadi yang pertama-tama yang dikerjakan iblis adalah mempengaruhi. Karena sama-sama mempengaruhi. Yudas terpengaruh akhirnya. Oh iya ya. Kemudian dia dibuat lupa sama iblis. Lupa dia seorang rasul, lupa ini guru dan Tuhannya. Setelah itu, tingkat yang paling dalam, dia melakukan apa saja di luar kendali dirinya. Yesus pun dijual sebesar 30 keping perak. Wow, kita nggak menyangka, saya pun bingung, rasul bisa menjual guru dan Tuhannya. Gak hanya dia melakukan itu, tetapi angkanya pun ditentukan oleh setan dan dia nurut. Orang itu kalau hidupnya dikuasai setan, dia nurut perintah yang ngomong belakang. Apa arti 30 keping perak? Itu harga jual seorang budak pada zaman itu. Bayangkan, harga diri, martabat, dan derajat Yesus diturunkan seperti budak.
Orang itu kalau sudah dikuasai setan, dirasuk setan, kata Alkitab, dia lupa diri. Sungguh-sungguh dia sudah gak ingat apa-apa. Loh, bener loh. Seorang suami dipengaruhi setan bisa lupa pulang ke rumahnya orang lain. Lupa istrinya di rumah, yang situ bukan istrinya, lo bisa lupa. Jangan lihat sebelahnya, itu tersinggung, lihat sini saja. Ada orang dipercaya di perusahaan, begitu dipercayanya sama tuannya, sama majikannya, sama bosnya, sangat dipercaya. Ya tega itu, uang perusahaan dipakai juga. Loh ya kan? Loh, orang bisa seperti itu. Ada yang kerja di rumah saudara, dipercaya, tambah nyolong, ya kan? Kok tega kamu ya sama aku ya? Aku sudah bantu dan semuanya perhatian sama. Itu dibuat seperti itu oleh iblis kan? Jadi hidup ini kalau kita agak hati-hati, seorang rasul pun bisa jatuh. Sekarang ngomong sebelahnya, apalagi kamu. Loh iya, kalau gak hati-hati. Ngomong lagi lebih keras, apalagi modelmu kayak gini. Loh, kita harus hati-hati sudah. Sampai ada orang mau bikin, kok Isa ya orang itu ya jatuh dalam dosa ya. Loh, dia itu pelayanan loh, dia itu pendeta loh, dia itu hamba Tuhan. Jawabannya cuma satu, bisa. Kalau nggak hati. Loh, itu hamba Tuhan, itu uang gereja dipakai juga. Jawabannya cuma satu, kok bisa ya? Ya bisa, kalau kita nggak hati-hati. Rasul pun bisa jatuh kok, apalagi kita sekarang. Makanya di zaman yang sulit ini, pencobaan paling besar adalah masalah keuangan. Kita doakan negara ini. Terus beritanya soal korupsi, betul nggak? Mengerikan. Jadi banyak koruptor berarti di negara ini ya. Gak usah heran lah. Di zaman Yesus, Yohanes 12 itu mencatat dengan jelas. Yohanes menulis bahwa Yudas Iskariot itu dipakai oleh para rasul atau dipercaya oleh para rasul untuk memegang kas atau menjadi bendahara di kelompok rasul. Tapi Yohanes 12 berkata, Yudas Iskariot ternyata juga mencuri uang kas yang dia pegang. Jadi jangan heran, di zaman Yesus, Yudas Iskariot ini juga seorang koruptor. Dia sedang mengkorupsi uang yang dia pegang. Lupa, terus dibandingkan zaman sekarang, apa bedanya? Zaman saiki luwih nemen gitu. Jadi orang yang korupsi menjadi koruptor itu kemasukan roh yang namanya Yudas Iskariot. Jadi zaman itu sudah ada memang. Makanya dalam hidup ini kita kalau gak hati-hati, roh-roh seperti ini bisa masuk dalam diri seseorang. Itu pekerjaan kuasa si jahat, pekerjaan si iblis. Saudara, hati-hati dalam hidup ini, apalagi masalah uang. Saya tahu banyak orang susah, tapi jangan segala cara dihalalkan untuk mendapatkan keuangan itu. Orang bisa mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak halal, ya bisa saja. Caranya nggak benar, ya bisa. Tapi saya beritahu, kalau ada orang yang bekerja dan kemudian mendapatkan hasilnya dengan cara-cara yang tidak benar atau tidak halal, itu namanya uang panas. Uang panas itu biasanya cepat habis, bocor terus. Masa kita nggak percaya? Meskipun hasilnya nggak besar, mungkin sedikit, tapi karena tangan Tuhan memberkati, pasti dibuat cukup dalam kehidupan kita semua. Utang dulu dong. Kan sudah ada contohnya. Yesus mau memberi makan ribuan orang dan berkata pada muridnya, kamu cari makanan dong. Akhirnya mendapatkan 5 roti dan berapa tadi? 5 roti dibandingkan yang hadir. Wih, ini kan tak banyak. Tapi kemudian sebelum dibagi, diberkati dulu. Minta berkat kepada Allah. Makanya kalau kita bekerja, dapat hasil seberapapun, mintakan berkat. Dan kita percaya tangan Tuhan akan memberkati, saudara. Gak seberapa hasilnya, cuma 5 roti 2 ikan, tapi begitu diberkati, cukup memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Pertanyaannya, kenapa perempuan tidak boleh makan? Kok cuma laki-laki sebutnya Pak ya?
karena perempuan tugasnya adalah bungkus sisanya. Kalau ada acara-acara yang tukang bungkusin siapa? Oleh sebelah ini sih perempuan. Lalu memang sisa, kita berkata sisanya berapa? Nah, yang ngumpulkan, yang bungkusin siapa kalau bukan perempuan? Aku boleh makan. Betul ya, mau ada yang betul. Ngomong itu, acara belum mulai mesti dibungkusi kok, apalagi acara sudah selesai. Sisinya berapa saudara-saudara? 12. Di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan sanggup memberkati. Dia berkata kepada para rasulnya. Para rasulnya berapa orang tadi? 12. Nih, satu orang bawa satu bakul. Sudah gak kekurangan lagi. Kita percaya berkat yang tidak besar mungkin menurut ukuran kita. Kalau Tuhan memberkati, dibuat cukup, bahkan ada sisanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, nasihat apalagi yang ketiga ketika menghadapi masalah dan pergumulan hidup? Hadapilah masalah dan pergumulan hidup dengan berdoa. Pak, kalau saya mengalami masalah, pergumulan, kesulitan, saya cari teman saya, Pak. Minta saran, Pak, minta nasihat, gak apa-apa. Saya cari hamba Tuhan, Pak, boleh. Saudara mau cari siapa saja, diizinkan. Tapi kita harus ketemu orang yang tepat dan benar. Kita minta nasihat, jangan sampai kepada orang yang salah. Kalau kita ketemu orang yang tidak tepat dan tidak benar, berarti orang yang salah, kita bisa mendapat nasihat yang salah. Jangan-jangan kita dibawa ke tempat yang salah. Tuh banyak teman saya alami masalah pergumulan, tanyanya kepada orang yang tidak tepat dan tidak benar, itu orang yang salah. Terus dia bilang apa? Wis ya biar kita dugem. Betul nggak sih? Betul? Iya. Atau ke tempat-tempat yang nggak benar. Saya percaya kalau kita ketemu dengan orang yang tepat dan benar, kita akan dapat nasihat yang benar, dan kita pasti dibawa ke tempat yang benar. Salah satunya adalah GBPS Sawah. Doa malam di sini ya. Itu. Tapi saudara-saudara, saya beritahu, jika kita menghadapi masalah, pergumulan dan kesulitan itu, kita sebenarnya yang paling tepat adalah datang kepada Tuhan. Yang lain bisa memberi saran, nasihat, tidak apa-apa, baik-baik aja. Oh, tak doakan, ya boleh aja. Tapi saya beritahu, ketika datang kepada Tuhan, kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita percaya Tuhanlah sumber pertolongan dalam hidup kita. Amin. Mari kita belajar seperti Musa. Pelajaran sederhana, saudara sudah banyak tahu. Pada hari itu Musa memimpin bangsa Israel berjalan di padang gurun Syur 3 hari gak mendapatkan air. Berkali-kali mereka melihat air, ternyata didekati bukan air, namanya Fata Morgana. Dan hari itu benar, barisan depan melihat, ada air. Mereka berteriak-teriak, kegirangan, senang, karena mereka mau minum. Persediaan air mereka sudah habis. Saudara perhatikan, ketika mereka berlomba-lomba minum air itu, ternyata air itu rasanya air. Keluaran 15, 22, 27. Ya kita ngomong saja hampir 2 juta orang marah-marah kepada Musa. Musa dimaki-maki, dibanding-bandingkan kehidupan di Mesir. Saya posisikan Musa sedang mengalami masalah yang cukup rumit karena dimaki-maki hampir 2 juta orang. Dan ketika Musa dalam posisi seperti ini, ayat 25 ditulis, Musa memilih tidak marah-marah. Meskipun dimarahi banyak orang, tetapi Musa memilih untuk berseru-seru kepada Tuhan. Kata berseru-seru adalah dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan. Dan ketika dia berdoa, Tuhan memberi petunjuk. Ada ayatnya seperti itu. Saudara, saya percaya hari ini, kalau kita sedang mengalami masalah dan pergumulan dan kita berdoa, Tuhan pasti memberi petunjuk kepada kita. Amin. Dan petunjuknya kalau kita ikuti,
pasti memimpin kita kepada jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Banyak petunjuknya. Hari ini saudara datang mendengar firman, Tuhan dapat petunjuk, nanti ada hikmat. Saudara baca firman, ya banyak Tuhan bisa berbicara langsung. Itu sebabnya kalau kita sedang mengalami masalah, datang kepada Tuhan seperti Musa berseru-seru. Percaya Tuhan bisa memberi petunjuk yang terbaik dalam hidup kita. Petunjuknya sederhana, Pak. Tuhan berkata begini, tenang Musa, kamu gak usah marah-marah juga. Kamu lihat di sana ada sepotong kayu. Oh iya Tuhan, aku melihatnya. Kamu ambil kayu itu ya, lemparkan ke dalam mata air yang pahit itu, dan percayalah ketika kamu melemparnya, aku menyertai dengan kuasa-Ku. Dan begitu kayu itu masuk di dalamnya, air yang pahit akan berubah menjadi manis rasanya. Kemudian Musa melakukan apa yang Tuhan katakan. Diambilnya sepotong kayu itu dan dilemparkan sama Musa, dan benar, begitu kayu itu masuk di dalamnya, air yang pahit berubah menjadi manis rasanya. Saudara, ngomong-ngomong, kayu itu bukan kayu manis yang kita bisa beli di toko ban cintong sama ban sentong. Bukan. Kemudian kita bawa pulang, air panas kemudian kita tuang di dalamnya, air yang tawar berubah menjadi, bukan. Ini hanya sepotong kayu, dan sepotong kayu biasa yang tidak ada nilainya sama sekali. Coba saya tanya sekarang, kalau waktu itu nggak ada sepotong kayu, cuma ada batu, atau mungkin daun kering, atau mungkin kertas, kira-kira sama Tuhan bisa dipakai untuk membuat air yang pahit menjadi manis nggak? Bisa. Terus apa artinya kalau begitu, Pak? Saya beritahu, Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita sampai kita menemukan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Ya, boleh tepuk tangan bagi itu. Jadi Tuhan gak kekurangan cara. Kalau saudara berkata sudah gak bisa, Pak, sebentar. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Jadi gak ada istilah jalan buntu bagi Tuhan. Berkali-kali saya mengalami banyak masalah, tapi saya juga berkali-kali ditolong Tuhan. Membuat saya percaya bahwa Tuhan punya segala cara untuk menolong kita. Amin. Amin. Kasih tahu sebelahnya, tetap kamu percaya ya, bilang begitu. Dan akhirnya benar, air itu berubah menjadi manis rasanya. Dengan doa kita menghampiri Allah dan menjadi partnernya Allah. Saya tambahkan ini supaya kita bisa menjadi lebih yakin. Waktu kita berdoa, kita datang masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita bekerja sama dengan Tuhan, dengan Allah. Masa kita takut menghadapi hidup ini? Dia pencipta alam semesta, Dia mengontrol semua tata susunan, tata surya, dan bisa berjalan dengan normal, dengan kontrol yang baik. Kalau Dia bisa mengontrol semua alam semesta dengan baik, kita juga percaya Dia pun mampu mengontrol dan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Mengapa kita harus takut menghadapi hidup ini? Siapa percaya Tuhan ada? Siapa percaya Dia masih bisa buat mujizat? Amin. Saya mungkin pernah cerita, Desember 2021 saya di Jambret, saya naik sepeda, ya kepala pecah, dijahit 10, bahu pecah, akhirnya dipen. Ternyata tulang rusuk saya patah cuma 5. Sakit, Pak? Enggak, suwakin. Karena 5, pecah, patah, sampai lubang-lubang. Paru-paru berdarah karena terhantam tulang rusuk itu. Pingsan-pingsan, nggak sadar, nggak ingat selama 1 minggu. Jadi nggak ingat siapa-siapa, ketemu orang lupa. Mau ngomong apa? Lupa. Ditanya peristiwanya, nggak nyambung, lemot. Jadi banyak lupanya, tapi masih beruntung, ada nilai plusnya, lupa utang juga. Itu nilai plus. Ya, dokter berkata harus dibuka kepala, ya, darah harus dikeluarkan, karena mendekati otak 7 mili, itu yang membuat Bapak pingsan-pingsan. Kemudian torak ini harus dibuka juga untuk melihat paru-paru yang berdarah, kalau enggak bisa lewat. Saya berdoa minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, saya nggak mau operasi yang ini, nggak mau. Ini nggak apa-apa. Karena ini pecah mau keluar, ya, mau nusuk keluar. Akhirnya dipen 8. Tapi ini enggak saya.
Saya minta belas kasihan Tuhan, berdoa. Ya. Saya kasih waktu ya, kalau memang sesat, terus mungkin mual, muntah, pusing, nggak bisa mikir, mungkin memori nggak kembali, saya harus ambil tindakan. Iman itu kan harus bertindak juga. Iman tanpa perbuatan kan mati. Tapi saya terus berdoa dan berdoa. Tuhan buat mujizat sudah. Ya. Akhirnya setelah difoto berulang-ulang, foto terakhir pun tahun lalu. Jadi kepala saya ini darahnya berhenti, ya. Jadi nggak jadi diambil. Kemudian tulang rusuk 5 nggak jadi disambung, paru-paru yang berdarah juga berhenti. Dan akhirnya saya berkata, memang Tuhan itu ada, dan Dia tetap buat mujizat bagi kehidupan orang yang percaya kepada. Jadi membuat semakin yakin, ya, bahwa Tuhan itu ada dan Dia bisa buat mujizat. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan masalah pergumulan, membuat kita menjadi lebih yakin bahwa Tuhan itu ada dan bisa buat mujizat. Yang keempat, nasihat yang keempat, kenakan perisai kesabaran dalam menghadapi masalah dan pergumulan hidup. Hadapilah masalah dan pergumulan hidup dengan sabar dan dengan hati yang kuat. Kadang menghadapi masalah dan pergumulan, kita ini gak sabar. Akhirnya kita ngomong, Tuhan, kok gak dijawab-jawab, kok gak ada pertolongan. Akhirnya karena gak kuat, dia minta pertolongan kepada yang lain. Kedukun lah, orang pintar lah. Namanya gak ada setengah pintar ya, orang pintar namanya. Suhu lah, atau apa namanya pokoknya. Anda gak sabar. Saya percaya mereka bisa menolong, iya. Tapi saudara tahu, pertolongan semacam itu tidak pernah gratis. Kita perlu berhati-hati. Orang-orang seperti itu bisa nolong, tapi nggak pernah gratis, selalu minta imbalan setelah itu. Tapi kita percaya pertolongan di dalam Yesus Tuhan kita itu gratis. Nyawanya pun Dia berikan, hidupnya saja diberikan. Masa untuk nolong kita Dia gak mampu? Kita percaya Dia tidak hanya mampu, tapi Dia mau menolong kita. Amin. Kalau kita datang kepada Dia, percaya Dia dengan senang hati menolong kita. Sebabnya harus sabar dan harus kuat. Sampai kapan Pak? Seperti Rasul Paulus berkata, sampai segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya nggak usah berani, sabar dan kuat ya. Nek sabar subur. Nek gak sabar bisa masuk kubur. Mau nggak sabar gampang setruk kan ya, gampang mati. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Makanya sing sabar dan kuat. Tapi kita percaya bila waktu Tuhan sudah tiba, yang terbaik kita terima. Masalah dan pergumulan dapat dipakai menjadi alat bagi pekerjaan dan kemuliaan Allah. Saya ulang ya, supaya lebih jelas. Masalah dan pergumulan dapat dipakai menjadi alat bagi pekerjaan dan kemuliaan Allah. Ketika Tuhan izinkan menghadapi masalah, pergumulan dan kesulitan hidup, jangan berkecil hati dulu. Jangan putus asa dulu dan jangan menangis. Apalagi frustasi. Jangan-jangan Tuhan izinkan masalah dan pergumulan atau kesulitan datang dalam kehidupan, sebenarnya Tuhan sedang persiapkan kita supaya punya pengalaman dalam hal itu. Dan ketika kita sudah punya pengalaman dalam hal itu, kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain yang mengalami masalah yang pernah kita hadapi, dan akhirnya orang itu juga mengalami mujizat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Makanya saya di gereja seringkali berkata kepada tim besuk, mau besuk kemana? Rumah sakit RKZ Pak. Oke. Kalau besuk, harus sungguh-sungguh tahu yang dibesukin ini sakit apa misalnya. Harus jelas. Sakit apa? Saya tanya. Maaf ya, diabetes berat. Wah. Nah, kita harus tahu, kita besuk ke rumah sakit, orangnya sakit apa. Dan usahakan yang berangkat ini, tim ini salah satunya ada yang pernah mengalami sakit diabetes berat dan sudah mengalami mujizat Tuhan.
Kalau yang datang semua ini nggak punya pengalaman itu, ya sebetulnya juga nggak apa-apa, tapi bisa akan lebih baik, saudara ya. Nggak punya pengalaman itu, kemudian datang, biasanya ngomong apa? Sing sabar ya, sing kuat ya, beriman ya, jangan ngomel lagi, banyak berdoa. Ya. Terus digitu kan sama mati besuk. Karena yang ngomong ini gak punya pengalaman semua sakit yang sama, gak pernah sakit itu. Lama-lama dia jengkel sih ngomong ini, ngomong kakek ngomong, gak ngalami, betul gak? Tapi ketika yang besuk ini ada yang pernah punya pengalaman, sakit berat, sakit diabetes, dan kemudian mengalami mujizat kesembuhan. Begitu dia datang, dia ngomong sedikit aja, karena sama kan? Pernah ngalami kan? Orang itu dibangkitkan imannya sampai nangis. Dan tidak hanya itu, dia tetap akhirnya percaya mujizat itu terjadi. Amin. Jadi saya ulang, ketika kita diizinkan menghadapi masalah dan pergumulan kesulitan hidup, jangan berkecil hati dulu. Jangan putus asa. Gak usah nangis. Saya gak usah bilang nih, ojo nangisan bilang gitu. Jangan. Tenang dulu, tenang. Tuhan sudah persiapkan saudara supaya punya pengalaman, terus dipakai untuk menolong orang lain. Dan akhirnya mereka juga alami mujizat yang sama seperti kita. Mereka jadi kuat kembali. Saya dilahirkan dalam keluarga yang begitu susah, miskin. Bapak saya nggak tanggung jawab, suka ngajar anak-anaknya, ngajar saya dan anak-anak yang lain, kakak saya, ngajar terus mama saya, tapi pingsan-pingsan, ekonomi morat-marit. Dulu kami kontrak di Wonorejo Gang 2, Gang Gumo. Ada yang tahu Gang Gumo ya? Tidak tahu, belakangnya apa itu ada Wonorejo Gang 2, tengah-tengah itu ada Gang Gumo, tembusan Wonorejo Gang 2 ke Gang 3. Sepeda motor nggak boleh dinaikin, kita kontrak di sana hampir 19 tahun. Susah sekali, mama saya menjahit konveksi. Saya sekolah sering dipulangkan, nggak bisa bayar. Papa saya jarang pulang, nggak tahu dia camping di mana, saya nggak tahu. Begitu pulang marah-marah. Kalau makan tidak pernah cocok. Kalau mama saya sudah bilang yang ada dimakan langsung ditublek, saudara. Piring dipecahin, nasi ditublek, ikan ditublek. Wih, sewadis. Anak berani ngomong sedikit, belani mamanya, wah langsung diajar, apapun dipukulkan. Serem. Jadi makanya kalau malam mau tidur itu mesti ngomong gini, berdoa ya Tuhan, Papa jangan pulang. Lebih seneng gak pulang, tapi doa mulia gitu ya. Karena nggak bisa bareng sekolah, makan sulit. Tapi begitu habis berdoa, tiba-tiba terdengar suara dulu naik Vespa ya Bapak saya. Begitu terdengar mama langsung kumpul-kumpul, berdoa lagi, ini berdoa lagi ya, berdoanya sudah beda. Tuhan jangan makan, Tuhan jangan makan, jangan makan. Kenapa begitu makan? Mesti marah, mesti nggak cocok. Apalagi terus dibuang tinggi semua. Wah. Jadi saya hidup dalam sakit hati yang berat. Sampai saya ngomong Tuhan, kalau tahu gini, aku ya nggak mau dilahirkan. Sekolah nggak bisa bayar, tiap bulan selalu saya jadi juara. Puji Tuhan Pak, juara dipulangkan dari sekolah. Oh nggak so bayar. Saya ini TK, SD, SMP, SMA di IMKA. 14 tahun saya sekolah di sana. IMKA dulu singkatannya jelek Pak, ini murid kurang ajar. Terus SMP saya buat persekutuan doa, saya dimenangkan itu sudah SMP saya udah mulai dimenangkan Tuhan, bikin persekutuan doa. IMKA namanya tak lupa Pak, ini murid kerajaan Allah, keren ya. Jadi SMP, SMA saya sering dipulangkan, gak bisa bayar. Tapi teman-teman persekutuan itu kasihan. Terus mereka bawa dus diedarkan di persekutuan doa, sumbangan. Saya kok bayari saya di uang sekolah gitu. Gak bisa bayar 6 bulan sampai 8 bulan. Terus saya isu ya. Akhirnya dapat sebulan, mereka berjuang ke kantor sekolah. Pak jadi jangan dipulangkan, ini ada 1 bulan. Gitu dibayari teman-teman. Jadi menderita sekali, sakit hati. Wah, punya papa kayak gitu, punya orang tua yang kejam, luar biasa, teganya seperti itu. Pertama-tama saya nggak bisa menerima, ya biasa lah ya, namanya orang mengalami masalah, nggak bisa menerima. Tapi akhirnya saya tahu, lewat kehidupan saya itu, saya dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit hati dalam hidupnya.
Saya ngomong, dia percaya, wong saya ngalami. Kalau saya nggak ngalami, saya ngomong nggak dipercaya. Sampai suatu hari saya dimuridkan oleh almarhum Yeremia Rim, gereja masa depan cerah. Kemudian gereja itu setiap 3 bulan mengadakan retreat. Semua jemaat dibagi 30-30, semua harus ikut. Dan temanya adalah hidupmu tidak akan sama lagi. Dan saudara tahu, sesi pertama adalah kesembuhan batin. Siapa yang bicara yang paling cocok? Ya saya, karena saya ngalami. Ternyata banyak orang hidupnya sakit hati, gak bisa ngampuni. Memang gak gampang. Tapi ketika saya bicara, jemaat mendengar dengan baik. Dan bersyukur karena saya mengalami. Saya dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang. Dan kemudian mereka bisa melepaskan sakit hatinya dan mengampuni orang-orang yang bersalah dalam hidupnya. Jadi saya percaya hari ini saudara mengalami masalah apapun, jangan-jangan Tuhan memakai saudara menjadi alat bagi pekerjaan kemuliaan Tuhan. Berapa poin Pak malam ini? 40? Oh enggak, ini yang terakhir 5 saudara. Biasanya kalau pembicara ngomong ini yang terakhir, ada kelegaan di dalam jiwanya. Karena memang yang kelima, gunakan perisai iman dalam segala keadaan. Coba kita lihat ayatnya dulu. Efesus pasal 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman dalam situasi dan kondisi apapun. Firman Tuhan mengatakan kita harus memakai iman. Sebab dengan perisai itu, dengan iman kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dengan apa kita bisa mengalahkan kuasa si iblis dan kuasa si jahat? Dengan iman. Itu sebabnya kita berkata kita harus punya iman itu terus timbul dan muncul. Kalau iman kita nggak timbul dan muncul, maka kita nggak akan sanggup mengalahkan kuasa si jahat. Ada jemaat berkata kepada saya, Pak Jesse, saya ini gampang dikalahkan, gampang jatuh. Lah iman kamu ada di mana? Saya tanya. Gak jelas Pak, iman saya kadang di atas, kadang di bawah, kadang di belakang, kadang di samping. Dan lo, kalau imannya seperti ini, namanya masalah, kesulitan, tantangan hidup, pergumulan bisa datang sewaktu-waktu. Kalau iman kita nggak timbul, iman kita nggak muncul, iman kita nggak kuat, saya percaya kita dikalahkan. Tapi saya percaya kalau iman kita timbul, muncul dan kuat, kita akan keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Amin. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya iman kita menjadi kuat, timbul dan muncul? Ini ayatnya dulu ya. Roma 10:17, jadi iman apa? Timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus atau firman Tuhan. Bagaimana caranya Pak supaya iman menjadi timbul, muncul dan kuat? Kita harus banyak membaca firman, mendengar firman, dan merenungkan firman. Kalau kita mengisi hidup ini waktu-waktu kita dengan hal yang lain, mana mungkin iman kita bisa kuat. Saudara tambahkan waktu dalam hidup ini lebih banyak untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Saya berani jamin iman kita akan timbul, muncul, dan kuat. Amin. Amin. Saya nggak usah bilang nih, ojo drakoran terus kan, ojo Netflixan terus kan, sinetron. Ada yang duper film serius sampai tengah malam bangun nonton. Lah mana bisa iman kita menjadi kuat? Saudara lihat di rumah tangga, di keluarga, kalau tukaran bahasa yang keluar bukan firman, tapi sinetron ya. Drakor itu bahasanya Pak keluar. Nggak menyelesaikan masalah, tapi jadi lembar ruwet ya. Ketika Yesus berpuasa kemudian dicobai di padang gurun itu, 3 kali dia dicobai, yang keluar apa? Firman, bukan yang lain. Bagaimana kita bisa mengeluarkan firman dari mulut kita kalau kita banyak baca firman? Bagaimana kita bisa ngomong soal firman kalau kita nggak hafal? Bagaimana kita bisa hafal kalau nggak baca? Kan begitu. Hari ini, ayo isi hidup ini dengan firman lebih banyak. Saya berani jamin, iman kita akan timbul, muncul, dan kuat. Kalau sudah lihat kata timbul, ini ingat apa ya? Itu sering mulai katanya. Iya, ada timbul namanya dulu ada, tapi sudah mati. Saya tutup dengan cerita sederhana. Ya. Saya jelaskan tentang kata timbul ini. Ada sebuah bola, kita pompa, kita isi angin sampai penuh, sampai keras.
kemudian bola itu kita lempar ke air, dia pasti mengambang atau mengapung, betul? Coba tenggelamkan, kasih tekanan, tidak gampang, berat, susah sekali. Mungkin masuk sedikit, beleset, dia timbul kembali di atas permukaan. Memang ada tekanan, tapi gak gampang tenggelam. Beleset lagi, keluar lagi, timbul lagi dan muncul di atas permukaan. Coba bola itu kita ambil, kita kempeskan, keluarkan anginnya sampai kempes, lempar ke air, tetap dia mengambang dan mengapung. Coba beri tekanan, gak usah berat-berat, tekanan sekecil apapun bisa menenggelamkan. Hidup ini kalau nggak ada isinya, tekanan kecil saja bisa menenggelamkan kehidupan kita. Tapi kalau hidup ini ada isinya, tekanan seberat apapun tidak mampu menenggelamkan hidup kita. Itu sebabnya isi hidup dengan firman, tekanan apapun tidak sanggup menghancurkan dan menenggelamkan hidup kita. Saya jamin kita semua akan keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan sebuah lagu bukan dengan kekuatan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih. Dengan sungguh-sungguh sumber pengharapan dalam hidup kami. Engkaulah sumber pertolongan dalam hidup kami, dan Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Dengan tidak memperpanjang waktu, saya ingin berdoa bagi saudara, bagi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Kalau ada mengalami masalah pergumulan kesulitan, mungkin masalah pekerjaan, masalah keuangan dan ekonomi, atau mungkin masalah kesehatan, sakit penyakit, atau masalah keluarga, apapun masalah saudara, saya percaya kau tidak kebetulan datang malam ini, tapi Tuhan ingin menolong. Saya beri kesempatan saudara untuk berdoa kepada Tuhan, minta pertolongannya. Saudara mau didoakan, boleh angkat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Dan saudara sampaikan segala keluh kesahmu, ceritakan kepada Tuhan. Sampaikan setiap permasalahanmu kepadanya. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Pendengarannya juga tidak kurang tajam untuk menolong kita.
percaya. Sampai hari ini kitab Yesaya berkata, Dia mendengarkan doa orang percaya. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat, dimanapun mereka sedang berdiri dan mengangkat tangannya. Tolong dengarkanlah seruan mereka. Tolong dengarkanlah doa-doa kami malam hari ini ya Tuhan. Inilah kami, inilah keadaan kami, inilah masalah dan pergumulan kami. Karena mengenai masalah keuangan atau pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Mengalami masalah keuangan ekonomi, Tuhan pulihkan. Percaya, orang percaya anak Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya di dalam kemuliaannya Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan baru, Tuhan berikan terobosan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Yang sakit malam ini mengalami gangguan kesehatan, dalam nama Tuhan segala bilurnya menyembuhkan kita semua. Segala penyakit Engkau keluar dari tubuh kami. Kuasa darah Yesus menyembuhkan kita semua. Kelemahan tubuh diangkatnya, diganti dengan kekuatan yang baru. Obat vitamin yang diminum dilengkapi dengan kuasanya, menyempurnakan kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Masalah keluarga, rumah tangga, Tuhan pulihkan. Tuhan berikan keharmonisan kembali. Berikan roh di mana saling mengalah, saling memaafkan, paling akan saling mengampuni dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan itu yang mengacaukan rumah tangga kami usir keluar, kami patahkan kuasa. Ada doa-doa yang lain yang hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Tuhan akan menjawab dan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua. Taruh firman-Mu dalam hidup kami, terus menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami percaya. Yang sudah berdoa dan percaya, katakan sama-sama. Terima kasih, berkati. Silakan doa. Terima kasih banyak ya Pak, Tuhan memberkati. Ini saya tadi perjalanan saya sudah bilang di dalam mobil, Bapak ini meneruskan punyanya Bapak Yeremia. Ya, dulu suka Pak undang di Padaan tempat saya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Saudara yang tidak ikut latihan kor boleh pulang. Yang latihan kor silahkan tinggal ya. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali hari